Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Septianingsih dengan NIM C1B021068 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas R003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Neraca lajur merupakan lembaran kertas yang berlajur atau berkolom yang fungsinya untuk melakukan kegiatan akuntansi dengan cara manual. Sedangkan perusahaan dagang merupakan perusahaan dengan kegiatan utama bisnisnya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang itu tanpa memberi nilai tambah pada barang. Jadi, neraca lajur perusahaan dagang adalah lembar kertas berkolom untuk melakukan kegiatan akuntansi pada perusahaan. Komponennya ada 6 komponen yang harus disertakan dalam neraca lajur pada perusahaan dagang. Yang pertama, nama rekening perkiraan. Yang kedua, neraca saldo. Yang ketiga, penyesuaian. Yang keempat, neraca saldo sesudah penyesuaian. Yang kelima, neraca. Yang keenam, laba rugi. Cara membuat neraca lajur. Ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, Anda harus memindahkan saldo ke buku besar. Yang kedua, sebelum mencatat neraca lajur, Anda dapat melakukan jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah itu disesuaikan buku besar agar nantinya neraca lajur bisa menghasilkan neraca saldonya sama dengan yang ada pada buku besar. Yang keempat, buku besar akan menjadi pembanding dalam menyusun neraca lajur. Apabila terjadi selisih, maka periksa kembali terlebih dahulu antara keduanya. Yang kelima, menjumlahkan saldo akun setelah proses penyesuaian. Yang keenam, pindahkan saldo akun laba rugi mulai dari modal dan biaya. Yang ketujuh, pindahkan saldo akun neraca. Jurnal penyesuaian. Sejatinya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam membuat jurnal penyesuaian dalam perusahaan dagang maupun jasa. Akan tetapi, di dalam melakukan pencatatan di perusahaan dagang ada 8 yang harus dibuat. Namun akun-akun tidak perlu diformat di perusahaan jasa. Yang pertama, persediaan barang dagang atau PDG. Yang kedua, perlengkapan. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Yang kelima, beban yang harus dibayar. Yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketujuh, penyusutan dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Yang kedelapan, piutang tak tertagih. Jadi, simpulannya, neraca lajur perusahaan dagang adalah lembar kerja kertas berkolom untuk melakukan kegiatan akuntansi pada perusahaan dagang. Neraca lajur dan jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang tidak jauh berbeda. Hanya saja ada akun-akun yang perlu ditambahkan, seperti persediaan barang dagang, perlengkapan beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan beban yang harus dibayar. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.